Ini bari Ustadz dicontoh kayak gini. Gini Ustadz contoh gini. Harus dicontoh Ustadz kayak begini tuh. Angkat takut di penjara? Hah? 1, 2, 3 ngalor ngidul liar ya. Oke lur, balik lagi sama kita semua manusia-manusia so tau ini. Langsung nggak jelas. Yang manusia-manusia yang nggak ada yang nggak tahu, semuanya tahu. Tahu. Jadi Salah ya. hari ini kita mau ngebahas masalah yang lagi viral sekarang gara-gara tentang babi ngepet. Siapa yang babi? Ya. Jadi kira-kira ini karena ada berita tentang masalah babi ngepet. Jadi Lu kita harus bahas. Ya, kita bahas lah pokoknya. Kita kupas. Nah, lu tahu nggak babi ngepet itu percaya apa enggak? Bener nyata atau enggak? Dan babi ngepet itu di Indonesia ini kan hal yang udah apa? Udah Maklum ini ya. mendarah daging dah ya. Maklum lah, gitu-gitu ya. Zaman dulu Sedangkan sekarang ini zaman milenial. 2021 loh, udah zaman 2021. Iya. Masih ada nggak sih? Kalaupun ada, beneran nyata Atau hanya cuma sekedar- fiksi doang? Iya, atau cuma sekedar cerita. Kan lu nih, ya nggak? Kira-kira lu tuh percaya nggak dari sisi lu ya, sebagai manusia milenial? Lu percaya nggak dengan adanya babi ngepet? Kalau dari gue Babi sendiri, ngepet? babi ngepet gue gak percaya. Kenapa Tapi lu percaya? nggak percayanya. Tapi kalau ilmu hitam percaya. Nah, udah dijelaskan di hadis. Oh jadi Nah, kalau babi ngepet kalau itu babi ngepetnya nggak masuk di logika juga sih. Nggak. Dan gua enggak. Kalau menurut lu gimana? Percaya nggak? Gue babi panggang. Enggak. Gua bingung gini. Aneh ya. Enggak, sebenarnya babi ngepet itu apaan sih? Mitosnya mah kalau babi ngepet mah itu persugihan ya kan. Ya Tapi gimana? gue nggak percaya kayak begitu. Lagi Maksudnya tuh orang pengen kaya kan, yang gua tahu nih. Ah. Orang tuh pengen kaya, terus dia tuh pesugihan. pesugihan dia. Terus Berubah jadi babi. Oh dia berubah jadi Berubah babi. jadi babi, lilinnya dijagain. Kalau lilinnya mati dia jadi manusia lagi. Nah masalahnya kalau jadi babi jadian. iya kalau masalah babi bencong gimana tuh? Apa gitu? Iya kan? Enggak, yang gua bingung itu bener. Itu manusia berubah jadi babi gitu. Banyak yang bilang gitu. Kan ini nggak masuk akal. Masuk akal yang viral di Sawangan. Nah kan kita ngebahas itu nih. Nah iya, Ah. yang masalah sekarang nih kan. Iya. Gara-gara ada Oknum ibu-ibu, ya kan? bukan. Awalnya yang gua tahu beritanya itu ada ibu-ibu yang diusir dari kampung itu. Ah, Gara-gara nuduh itu ya. dituduh Enggak, babi ngepet. dia nuduh tetangganya. Yang dulu itu ustadz, Iya. laki-laki bukan ibu. Oh, yang Ustadz itu tetangganya. Jadi Dia ibu itu tahu diusir. Nah, si ibu itu diusir. Diusir. Yang dituduh itu. yang dulu itu si Ustadz itu. Oh, ya? Kabar ceritanya sih katanya supaya majelis taklimnya tuh rame. Ya ampun segitunya kata gua. Segitunya itu. Gara-gara Dari oknum ya zaman- kan? Kabarnya juga katanya dia tuh patungan. Ih, gua mendingan Maksudnya dipatungin gimana ayam. patungan gimana? Jadi katanya Coba pelan-pelan. Lu jelasin gimana kronologinya. nah, yang berita yang gua baca katanya Ustadz ini dia patungan sama temennya buat beli babi nih. Gitu supaya kampungnya tuh viral tuh ada babi ngepet gitu. Enggak, kalau yang lebih lengkapnya gini ya. Jadi si ustadznya itu dikerja sama saudaranya. Di patungan beli babi itu. Nah, jadi di kampung itu kan diramein beli ngapit gitu. Pas dia tuh udah ada kode sama saudaranya. Jadi misalkan dia kasih kode iya. apa, baru diramein jadi biar para itunya datang gitu. Biar rame ya Biar majelis rame. taklimnya. Dan terus sengaja nuduh Si Tetangganya. yang kami hitamkan itu memang dipilih tuh. dipilih. Si ibu itu. Iya. Si ibu itu yang harus Iya. kita iniin itu. Aneh. Jadi si ibu itu difitnah berarti kan? Iya, tuh ini fitnah, bukan dipitrah. Bahaya. Warga semua, warga di situ ngusir si ibu-ibu yang difitnah itu. Jangan pada nggak tahu. Terus sekarang si ibu itu pindah tuh katanya. Pindah. Tahu sekarang. Nggak tahu ceritanya, nggak tahu gimana lagi pindah. Ini Ustadz itu sekarang di penjara. Kan? Stres. Iya kan nggak stres kalau kata gua nggak usah. Nah itu enggak terbukti itu di si Ustadz itu ternyata dia. Iya, terbukti. Coba lu bayang lu nyari duit aja sampai segitunya gara-gara itu ngejelekin Islam loh. Ya itu bawa-bawa nama Oknum Ustadz sekarang itu. ya. Secara logika guys, kalau yang namanya Ustadz itu nggak akan percaya kayak gitu-gitu babi ngepet itu. Harusnya. Hal yang bertolak belakang Iya, dengan ini malah jadi kompor ilmu meleduk ya kan? pengetahuannya. Iya kayak gitu sih jadi Iya, kayak apa? jadi kompor Jadi meleduk. jangan percaya karena dia
dia ambil-ambilkan nama ustadz, terus ngomong-ngomong kayak gitu, hal-hal yang di luar pengetahuan di luar ilmu agama Islam apalagi ya. Iya. Yang kayak gitu kan udah dianggap musyrik kayak Norak gitu mah, norak namanya. Ada, apalagi sampai bener-bener fitnah gitu kan. Iyalah norak. Lu bayangin aja sekarang zaman milenial gini untuk majelis taklimnya rame, ya kan? Ya. Viral terus orang-orang pada kunjung ke sono ya kan? Dapat duit juga ya kan, parkir sono kan. Sekarang ini ya gua ngeliat nih banyak nih ustadz gadungan ya. Banyak ya sekarang. Banyak banget. Jadi kayaknya dia tuh Peci mana Peci? Payung nih gua. lu nih ustadz Iya, gadungan kan. kayak gua. Tahu lu kan manusia tahu lu. Enggak. Iya, gua Peci dong. Supaya gua bisa memahami. Kayaknya pengen yang viral. Ya, Iya dong. Gini nih balik Ustadz dicontoh kayak gini. Ini Ustadz contoh gini. Harus dicontoh Ustadz kayak begini tuh. Angkat takut di penjara. Hah? Angkat takut di penjara. Bu, aduh jangan ke situ caranya. Kalau lu jadi ustadz, Hmm. lu mau ngasih pencerahan apa ke ini lu? Gua mah yang penting mah kita akhlaknya baik, tetap beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang macem-macem, kalau mau nyari duit nggak usah viral begitu. Viral nggak usah begitu. Karena mah kita ngaji aja. Nanti kalau kita pengajian kita rame, kita baik, nanti suatu saat orang bakal ke kita. Soalnya kan ya, sekarang kan umum nih ya banyak nih orang bikin majelis taklim lah, istilahnya bikin apa sih kelompok inilah apa namanya, kayak model apa Sekte apa? gitu. Sekte kayak bukan sekte apa sih, kayak pengajian katanya kan. Ya, sekarang Ustaz misalkan biar rame jamaahnya kayak model akhirnya narkoba. Banyak Dulu orang tuh gitu banyak ya. kan, aku ujungnya narkoba. Gua aneh loh. Dulunya kan duit juga minta jamaahnya, Betul. bikin hal-hal yang aneh. oknum karena mah ya baik oknum ya. Jadi Islam tuh dikamin terus gara-gara oknum yang nggak bertanggung jawab. Tapi yang anehnya kenapa ramai mulu itu? Ada aja yang ngikutin. Jadi viral ya. Kalau terus orang tuh banyak pada ngikutin. Iyalah, harusnya lu semua tuh ngikutin ustadz kayak gua. Gua udah pasti belum beli ustadz. Enggak jauh. Berarti kalau gitu kan berarti kebanyakan di Indonesia ini kan mayoritas umat Islam ya. Umat Islam. Muslim ya. Muslim terbesar. Tapi pengetahuan tentang Islam sendiri kurang kayaknya ya. Bener nggak? Bener, Setuju nggak? setuju. Setuju nggak? Bisa dibilang. Soalnya Nah. banyak majelis taklim yang nyeleneh, tapi banyak juga yang ikutinnya. Iya ya. Iya kan? Kayak gitu ya. Yang Itu kayak model menurut lu nih? ngadain uang, Nggak ada sampai ke uang. narkoba, sampai Iya. ke hal-hal yang mistis dibahas-bahas. Menurut lu itu apa yang ngedidiknya salah atau pengikutnya yang kurang berpikir? Dua-duanya kata gua. Dua-duanya? Dua-duanya. Iya kan? Jadi gimana maksudnya? Jadi ininya apa pendidikan Apa yang salah nih, yang ngajarinnya atau yang pengikutnya nggak ya berpikir? benar dua-duanya. Yang pertama ya pasti yang ngajarinnya pasti salah. Kalau udah yang ngajarinnya salah, otomatis yang diajarinnya pasti salah semua. Salah semua Bisa pasti. jadi juga dia pinter ngajarinnya ke orang-orang yang emang kurang apa cara berpikirnya. Iya Bisa sih. jadi, bisa jadi dia tuh tahu tapi dia apa? Sengaja. Keep silent. Dia enggak, dia biar dia lebih nyari duit lah gitu kan, nyari Iya. duit dari apa biar rame, bikin hal yang aneh. Mungkin sekarang lagi zaman teknologi biar viral ya kan? Ya kan lebih gampang cari duit ya kan? Berarti itu bukti bahwa kita ini pengetahuan agamanya kurang. Iya. Ya enggak, pengetahuan agama Islam ya. Dan gua Ya, kurang-kurang ya. juga. Iya. Kurang-kurang juga kan blowan ya. Kurang loh. Iya kan? Tapi apa yang lu nggak tahu kan? Tahu Iya, semua lu. gue tahu semua dari yang nggak ada sampai ada gue tahu semua. Ustaz. Masalahnya kayak gitu. Berarti kan kita ini ngomong doang ya, berarti bisanya. Iya. Itu ya udah kayak gue aja dah. Gue nggak begitu paham agama, tapi seenggaknya gue nggak menyakiti orang lain. Iya, sadis gak tuh? Terus sadis gimana gak? itu masalahnya kalau misalkan kayak gitu aja banyak nih majelis taklim kayak gitu. Jadi gimana nih orang-orang pada ngikut-ngikut mulu? Menurut lu gimana? Kan aneh kan maksud gue. Ya aneh. Zaman Tapi kok informasi- orang itu kok bisa percaya gitu sama omongan dia? Apa yang bisa membuat orang itu kok menerima itu omongan-omongan kayak gitu, omongan-omongan kayak
Ustadz Anu gitu kan. Apa jangan dia pakai hipnotis? Kenapa kok banyak gitu? Jamaahnya itu bisa banyak gitu. Emang sekarang kan lagi emang zaman hoax kan. Iya. Emang jadi orang jadi gampang percaya. Jadi gimana ya, orang tuh nggak tahu yang mana yang benar yang mana enggak, jadi diikutin aja. Iya sih. Nanti kalau udah salah baru dia nyesel. Sekarang banyak sekarang cuma tren aja, ngikutin tren. Jadi orang lagi seru-serunya apa, dia ngikut-ngikut aja tanpa dia nggak tahu. Kasihan yang majelis Justru taklim benar. Itu yang benar-benar salah arah kayak gitu ya. Salah. Kasihan yang dikambing hitam. Jadi gara-gara segelintir orang, jadi orang berpikirnya, oh majelis ini takutnya gitu juga. Nah, kan gitu. Biar selamat gimana caranya biar orang tuh nggak jadi orang bego gitu. Cari guru yang bener, teliti dulu, cari guru. Ya masalahnya sekarang gue yang bener tuh kayak gimana? Kan orang itu kan pada pengen ngaji nih, pengen tahu nih, ikut pengajian ini. Jadi sekarang tuh dilematis, kita tuh jadi dibikin bingung. Iya sih ya. Cari guru yang benar yang mana guru yang benar? Kan kita sedangkan kitanya sendiri nggak tahu kan? Tak belajar kan kita juga kan. Cari guru yang benar yang mana, yang salah yang mana, kita aja belum bisa ngebedain. Jadi yang biar selamat dari mana? Kan banyak kali orang-orang yang ikut-ikut itu, oh iya benar kali ya omongan ini dia ikut aja. Ya nggak, ternyata pas ketika dia ikut ternyata salah. Iya sih, kan tetap belajar namanya. Oh, belajar, tetap tapi kan belajar. Ya kayak gitu kan sekarang rame nih. Rame. Jadi, inti masalahnya ada di mana? Itu kok bisa begitu? Aneh ya. Jadi apa ya kata gue ya mungkin pelajaran buat kita ya, supaya yang mengerti agama jangan mengajar tuh jangan di luar apa sih Al-Quran sama hadis ya kan. Jadi emang udahlah kita semua juga pada ngeklaim kayak gitu, Al-Quran, Sunnah, Al-Quran, hadis. Tapi kenyataannya kan aneh. Iya. Kalau lu bayangin aja seorang ustadz bisa menuduh tetangganya sendiri sampai diusir karena hoax yang dia bikin tuh babi ngepet. Kenapa nggak babi bakar? Kan enak. Enak. Kecoblosan atuh. Aneh kan? Cuman sebatang lilin sama kain hitam. Ini barangkali ada pertanyaan ada bisikan dari sana. Ada bisikan. Ada bisikan apa nih kira-kira nih ya? Kira-kira ada suara-suara apa gitu yang ditanyain? Ada gak? Ada pertanyaan nggak buat kenapa gitu kok sekarang dengan keadaan sekarang ini ya? Orang-orang yang katanya sekarang lebih maju gitu ya, tapi kok maju kemana ini? Maju kemana? maju tapi kalau mundur. Gimana ini? Aneh, segampang itu dari mulut seorang ustadz yang kita gugu dan ditiru ya kan, melontarkan berarti fitnah gitu. Gampang banget ya ngomong fitnah begitu. Menurut Bapak gimana Pak? Kalau saya kan agamanya kan masih naik turun nih. Sebenarnya kayak temperatur. Kalau menurut Ustadz Anak, Ustadz yang gampang aja kan? Ya enggak, apa sih rukun Islam? Iya sih. Terus coba belum tentu yang nonton juga pada tahu nih. Iya sih ya. Ya enggak. Makanya kita kasih tahu lah. Ya enggak? Coba. Kasih tahu Bang. Jadi rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama Bang. Yang pertama apa? Abang kasih nanya ke Abang. Syaratnya orang menjadi Islam itu apa? Pertama. Syahadat. Iya kan? Abis udah bisa syahadat terus ngapain? Harus sholat. Iya kan? Abis udah sholat terus ngapain? Yang wajib tuh disuruh. Kan pertama nih syahadat. Ya kan? Terus abis syahadat disuruh sholat nih. Ya enggak? Habis sholat yang wajib kasih tahu Bang. Kasih tahu Bang. Netizen semua. Iya, apalagi habis sholat yang wajib. Iya, Abang kasih tahu. Hah? Wajib. Iya. Apa? Enggak, yang wajib lah yang diwajibin. Sekarang kita lagi ngapain? Kita lagi duduk. Enggak. Oh, silaturahmi. Bukan, sekarang bulan apa? Puasa. Oh. Nah, puasa. Ya enggak? Yang keempat, habis puasa biasanya kita ngapain? Terakhir tuh mau puasa tuh, mau Idul Fitri tuh ngapain? Idul Fitri. Zakat. Iya kan? Jadi syahadat, sholat, puasa, zakat. Yang terakhir apa sih? Kalau lu punya banyak duit, infak, sodako. Iya, itu pasti itu mah harus menunaikan ibadah haji. Nah, haji itu pinter tuh belakang tuh. Ya enggak? Iya. Jadi Islam itu
Kita kurang agama ya. Ya Allah. Mau pindah gitu. Hah? mau pindah Jangan, masa gue pindah agama. Rukun Islam itu apa? Sadat, Sholat, puasa, zakat, haji. haji. Ya enggak? Sederhana 5 kan? 5 5 5 itu. Kan Bapak gak tahu kayak saya. Ya enggak? Apa baik bantu? Nah, padahal kalau itu dibahas itu aja doang, kan simpel, nggak kemana-mana. Simpel sebenarnya. Cuman Kenapa harus syahadat? Kan bisa disebutkan. Iya. Syahadat itu apa? Hmm. Ya enggak? Terus habis syahadat kenapa harus sholat? Itu kenapa sholat itu kok 5 kali sehari? Ya enggak? Bahas aja itu kan. Terus kenapa harus puasa setahun tuh, kenapa 1 bulan harus puasa? Kalau nggak puasa kenapa tuh? Dosa kan wajib Oh, iya. di bulan Ramadan. Nah kenapa dalam 1 tahun itu orang umat Islam itu harus puasa sebulan penuh dalam 1 tahun? Kenapa? Terus kenapa juga harus zakat? Iya. Kenapa juga harus haji? Wajib lagi haji. buat yang Ya mampu. bagian dari rukun. Menurut lu nih, kan gue nanya nih. Gini, kalau yang namanya rukun itu ini ya, orang tuh bikin peraturan, bikin hukum, apalagi yang bikin hukum ini kan dari Allahnya sendiri ya. Hukumnya ya dari lewat Nabi Muhammad ya. Berarti kan mau nggak mau itu kan harus bisa mampu. Jadi sebenarnya kalau kita tahu nih syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, orang Islam itu harusnya mampu semua haji. Kamu kan nggak mampu. Karena ya itu tidak menjalani satu-satunya ini. Tidak mengerti, tidak paham tentang syahadat itu apa, sholat itu apa, puasa itu apa, zakat itu apa. Kayak model zakat lah. Zakat itu kan berarti kita harus ngasih ke orang. Ngasih. Ya enggak? Kalau kita udah bisa ngasih ke orang ya berarti kita mampu lah, punya lah harta. Nah kalau esensinya itu dapat, kalau kita jalanin semuanya dapat. Orang Islam itu kalau udah yang namanya rukun itu nggak ada yang miskin, semuanya kaya. Kalau dijalanin yang sederhana 5. Iya sih ya. Iya nggak? Bener nggak? Benar. Kenapa syahadat tuh istilahnya kita ini, istilahnya kalau kita ngelamar kerja, oke gue bahas nih ya masalah rukun Islam nih. Kalau istilahnya kita bikin lamaran kerja, kita ngelamar kerja nih ke satu perusahaan, kirim lamaran, CV, ya enggak, interview, gimana? Oke, siap, tekan kontrak, ya enggak, syahadat lah, oke. Bos gua Allah gitu kan pimpinannya ya. Ya oke, lalu inilah jadi bos lah ya, jadi karyawannya gitu kan, istilahnya diterima lah. Lu mengakui bahwa bos lu ya Allah itu, ya kan? Iya. Yang enggak ininya yang ngasih petunjuknya istilahnya direkturnya apa? CEO-nya atau manajernya